Erik ten Hag telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Louis van Gaal dalam tur Manchester United. Man United telah menyelesaikan tur pramusim pertama mereka di bawah Erik ten Hag, dan pelatih asal Belanda itu berhasil membuat rencana perjalanan yang menuntut. Tidak butuh waktu lama bagi Erik ten Hag untuk memaksa dirinya di Manchester United. Pria berusia 52 tahun tersebut telah menjadi sosok yang kuat dalam tur pramusim klub. Pengembaraan 16 hari melalui Bangkok, Melbourne, dan Perth, Australia yang buahnya telah terlihat di lapangan. United memenangkan 3 dari 4 pertandingan persahabatan dan hanya tersandung pada malam terakhir. Mereka telah membuat langkah yang jelas di bawah ten Hag. Mereka memiliki banyak waktu pelatihan di ketiga kota dan kembali ke Manchester dengan perasaan terdorong atas apa yang telah mereka lihat. Ten Hag telah membuat kesan pada para pemain dan staf. Salah satu anggota staf menggambarkan proses pemikirannya sebagai sepak bola, sepak bola, sepak bola, dan dia hampir tidak dimatikan dalam tur. Ada makan bersama di luar dengan staf dan dia menunjukkan sisi yang lebih ringan di sana. Terlibat dengan orang-orang tentang keluarga mereka dan tinggal jauh dari klub. Meskipun intensitasnya seperti itu, tidak selalu jelas apa yang basa-basi dan apa yang mencari fakta. Ten Hag telah mendapatkan apa yang dia inginkan dari tur ini. Dalam pramusim pertamanya dengan klub, ada banyak perjalanan lagi musim panas ini dan para pemain harus melakukan pekerjaan komersial yang adil. Tetapi Ten Hag pragmatis dan dia senang dengan apa yang dia capai di lapangan. Ini adalah bagian dari sepak bola saat ini. Anda harus menerimanya sebagai manajer, sebagai tim. Anda harus mengeluarkan yang terbaik darinya. Itulah yang kami lakukan. Saya pikir sangat bagus untuk semangat tim, untuk bersama begitu lama. Anda benar-benar dapat meningkatkan itu, mengembangkan itu. Anda memiliki banyak waktu untuk bekerja di tim Anda, karena Anda sangat dekat dengan satu sama lain. Itu bagus, saya akan mengatakan. Luar biasa berada di kota-kota besar, Bangkok, Melbourne, Perth. Ada kerugian, jelas, tetapi Anda harus berurusan dengan hal-hal tertentu yang diputuskan ketika Anda tidak memiliki pengaruh. Ketika Anda memiliki pengaruh, itu hanya pada permainan. Itulah titik fokus kami. Realitas hidup di United adalah bahwa manajer tidak bisa benar-benar merancang tur yang hanya memberikan apa yang dia inginkan. Harus ada yang memberi dan menerima. Ten Hag terbuka tentang kerugian, dan perjalanan telah melelahkan tur ini. United hanya menghabiskan 4 hari di Bangkok, kemudian 6 di Melbourne, dan 4 di Perth. Tidak ada kesempatan untuk menetap dimanapun. Tetapi pelatihan itu produktif, dengan banyak sesi ganda, dan Ten Hag telah membuat langkah dalam membentuk tim yang akan siap menghadapi Brighton pada hari Minggu 7 Agustus mendatang. Pilihan timnya telah memperjelas bahwa itu adalah prioritas dan skuad jelas mulai terbentuk. Ten Hag mungkin tidak akan pernah bisa membangun tur pramusimnya yang sempurna. Tetapi dia telah melakukan apa yang terbaik di lapangan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak selalu dilakukan Louis van Gaal dahulu. Ten Hag fokus pada pekerjaannya, tidak banyak mengoceh, dan selalu fokus setiap detiknya. Barcelona meminta Frenkie de Jong memotong hampir setengah dari gajinya saat Manchester United menunggu keputusan akhir. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, telah memberitahu Frenkie de Jong bahwa dia harus siap untuk hampir setengah gajinya yang dipotong saat ini jika dia ingin tetap bertahan di klub. United memiliki kesempatan luas untuk menandatangani pemain Belanda tersebut yang Erik ten Hag telah membuat target transfer musim panas teratasnya. Biaya sebesar 63 juta pound sterling dengan potensi tambahan 8,47 juta pound sterling telah disepakati dengan Barcelona. Barca pun dikabarkan telah memberitahu Frenkie de Jong bahwa mereka perlu menjualnya untuk mengurangi beberapa tekanan keuangan pada klub. Situasi ini diperumit oleh fakta bahwa sang gelandang berhutang 17 juta euro dalam gaji yang ditangguhkan. Secara publik, Barca telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjual Frenkie de Jong
Dengan Presiden klub Joan Laporta mengklaim pada hari Minggu kemarin bahwa mereka telah menolak tawaran untuk mantan bintang Ajax Amsterdam tersebut. Sementara media asal Spanyol AS mengabarkan, Xavi sekali lagi bertemu dengan pemain untuk membahas opsi transfernya. Xavi dikabarkan telah menjelaskan kenyataan pahit bahwa jika dia ingin tetap bertahan di Barcelona, dia harus menurunkan gajinya saat ini, hampir setengah dari gajinya. Selama pertemuan tersebut, Xavi juga mengatakan kepada Frenkie de Jong bahwa dia bermaksud memberinya banyak waktu bermain di posisi sebagai bek tengah. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Frenkie de Jong sekarang akan memiliki keputusan akhir tentang masa depannya. Manchester United bersiap untuk penandatanganan akhir yang dramatis di bawah Erik ten Hag. Man United bersedia menunggu ketika datang untuk mengontrak Anthony dan Frenkie de Jong musim panas ini. Erik ten Hag menginginkan duo tersebut dan bahkan bersedia menunggu hingga deadline day. Demikian tekadnya untuk semakin memperkuat skuadnya, dan sejarah tampaknya akan terulang kembali. Manchester United menginginkan Frenkie de Jong. Itu adalah sesuatu yang telah didokumentasikan dengan sangat baik dalam beberapa bulan terakhir dengan pemain yang sebelumnya bermain di bawah Ten Hag di Ajax Amsterdam. Meski Frenkie de Jong enggan meninggalkan Barcelona, Setan Merah belum mau menyerah. Ten Hag siap untuk menunggu waktunya dan melakukannya tanpa untuk saat ini, karena ia terlihat sebagai pengganti kelas dunia untuk Paul Pogba. Dan Anthony juga ada dalam daftar keinginan pelatih Belanda itu. Pemain internasional Brazil telah mengemas 8 gol dan membuat 4 assist dari 2-3 pertandingan era divisinya di musim lalu, meningkatkan reputasinya sebagai salah satu penyerang muda terbaik di planet ini. Dan seperti halnya Frenkie de Jong, United pun siap menunggu saat mereka ingin menawar harga yang diminta Ajax Amsterdam sebesar 70 juta pound sterling. Oleh karena itu, sejarah bisa saja terulang kembali. United telah meninggalkannya di akhir tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun-tahun sejak Sir Alex Ferguson meninggalkan ruang istirahat pada 2013. Pada tahun yang sama, David Moyes mengambil alih. Akhirnya tetap bertahan di Barcelona. Setan Merah kemudian melanjutkan untuk mengambil Marwan Fellaini dari Everton pada hari deadline day. Dengan pemain Belgia tersebut pindah setelah berbulan-bulan spekulasi. Tahun berikutnya, United kemudian mendaratkan Radamel Falcao dan Daley Blind pada hari terakhir bursa transfer yang dramatis. Langkah Daley Blind telah direncanakan selama berminggu-minggu sebelum dibuat menjadi resmi. Tapi langkah terlambat mereka untuk Falcao adalah baut dari biru, terutama mengingat bagaimana Louis van Gaal sudah memiliki Robin van Persie dan Wayne Rooney untuk menjadi ujung tombak serangannya. Falcao pun jelas mengecewakan, hanya mengemas 4 gol selama satu-satunya musimnya di Old Trafford. Dan kemudian pemain Kolombia itu digantikan dalam keadaan yang menarik 12 bulan kemudian. Pada deadline day tahun 2015, United terlambat merekrut Anthony Martial yang merupakan pengganti Robin van Persie, menyusul kepindahan pemain Belanda itu ke Fenerbahce. Di masa itu hanya sedikit yang mendengar tentang Anthony Martial yang mendarat dari Monaco. Dan Martial kemudian langsung membuat dirinya dikagumi dengan mengemas gol debutnya melawan Liverpool dalam kemenangan 3-1 yang mengesankan. Selama beberapa tahun, United menyelesaikan bisnis mereka lebih awal. Tetapi pada Januari 2020 mereka terlambat untuk mendatangkan Odion Ighalo dengan status pinjaman, memenuhi impian pemain internasional Nigeria dalam prosesnya. Dan pada musim panas tahun lalu, United kemudian mendaratkan 3 pemain di hari terakhir bursa transfer. Edinson Cavani bergabung sebagai alternatif pengganti Jadon Sancho yang kala itu menjadi incaran utama Ole Gunnar Solskjaer. Dan United juga mendapatkan kesepakatan terlambat untuk Alex Telles dan Facundo Pellistri juga.
Sekarang musim panas ini United bisa melakukan hal yang sama dengan Frenkie de Jong dan Anthony. Sementara alternatif telah dispekulasikan. Apa yang konkret untuk saat ini adalah bahwa Ten Hag melihat pasangan Frenkie de Jong dan Anthony sebagai tambahan penting dalam hal membangun kembali timnya. Apakah United mendapatkan salah satu pemain? Bagaimanapun adalah sesuatu yang hanya akan ditentukan oleh waktu. Manchester United mungkin telah menjatuhkan petunjuk transfer Frenkie de Jong dengan keputusan nomor skuad. Target prioritas Man United Frenkie de Jong memakai nomor 21 untuk Barcelona dan timnas Belanda. Apakah dia akan tinggal atau dia akan pergi? Masa depan Frenkie de Jong adalah salah satu poin pembicaraan terbesar dalam sepak bola saat ini. Bahkan jika pria Cristiano Ronaldo telah mencuri perhatian dengan kisah transfernya sendiri. De Jong 25 tahun tetap menjadi target prioritas bagi Erik ten Hag meski manajer Manchester United sudah mencatatkan namanya di bursa transfer dengan merekrut Tyrell Malacia, Christian Eriksen dan Lisandro Martinez. Semuanya telah tiba dan perekrutan lebih lanjut masih dalam agenda. Meskipun ketiganya akan memperkuat peringkat dengan cara mereka sendiri sebagai bagian dari pembangunan kembali yang sedang berlangsung ini, Frenkie de Jong adalah orang yang benar-benar diinginkan Ten Hag dan diskusi dengan Barcelona sekarang memasuki bulan ketiga. Tetapi apakah klub baru saja menawarkan petunjuk terbesar bahwa Frenkie de Jong akan menandatangani kontrak musim panas ini? Begitulah di zaman modern ini. Pemain di level atas menjadi identik dengan nomor skuad tertentu dan itu pasti terjadi pada Frenkie de Jong. Dia memakai nomor 21 di Barcelona dan untuk timnas Belanda setelah mengambil jersey selama hari-hari awalnya sebagai pemain Ajax Amsterdam. Martinez dan Eriksen sama-sama mengenakan nomor itu juga dan melakukannya untuk Ajax Amsterdam dan Brentford masing-masing untuk musim lalu. Martinez telah mengambil nomor 6 dan Eriksen mengambil nomor 14 di United. Itu berarti nomor 21 masih bebas. United pun memiliki beberapa cara untuk pergi sebelum mendapatkan kesepakatan bagi Frenkie de Jong jika langkah itu benar-benar terjadi. Tetapi pemain Belanda itu akan dapat memakai nomor skuad pilihannya jika dia akhirnya tiba di Old Trafford. Cristiano Ronaldo mendapatkan tawaran dari klub saingan saat ia menuntut Man United menetapkan harga transfer untuknya. Cristiano Ronaldo dan Manchester United sedang mencari solusi untuk masa depan. Tetapi Ronaldo menuntut klub untuk segera melabeli harganya dan dia ingin klub bersedia membuat kesepakatan terjadi musim panas ini. Bintang Portugal ingin keluar dari Old Trafford setelah kurang dari 12 bulan dan telah mengadakan pembicaraan pertikaian dengan perwakilannya dan ofisial United termasuk Sir Alex Ferguson. Ronaldo melewatkan tur pramusim klub dan sekarang mencari resolusi untuk masa depannya. United telah menolak untuk menetapkan harga yang diminta Cristiano Ronaldo dan mempertahankan bahwa mereka mengharapkan Ronaldo untuk menghabiskan sisa kontraknya di United yang memiliki 12 bulan lagi. Klub berada di tengah-tengah pembangunan kembali setelah merekrut Erik ten Hag dan ingin pemain nomor 7 mereka menjadi bagian darinya, seperti halnya pelatih baru.
Sejauh ini persiapan untuk musim baru telah dilakukan tanpa pemenang Ballon d'Or 5 kali itu. Setiap pembeli potensial masih belum jelas, dengan Mendes mencari tujuan untuk kliennya. Pada usia 37 tahun, dan dengan tuntutan upah yang besar, hanya klub tertentu yang akan mempertimbangkan untuk merekrutnya. Chelsea termasuk di antara mereka yang awalnya dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo, dan pemilik baru Todd Boehly ingin membuat pernyataan penandatanganan. Namun Thomas Tuchel tidak tertarik dengan gagasan Ronaldo menuju ke Stamford Bridge. Atletico Madrid dan Bayern Munich telah disebut-sebut sebagai lokasi potensial, tetapi kepala klub untuk kedua klub tersebut telah menjauhkan diri dari kesepakatan ini. Kembali ke Sporting Lisbon telah dibahas, sementara Napoli dapat memberi Ronaldo tugas lain di Serie A. United memulai musim mereka dengan pertandingan melawan Brighton and Hove Albion, tetapi tidak ada yang lebih bijaksana. Apakah Ronaldo akan tersedia untuk seleksi tim atau tidak, dan dia akan pergi meninggalkan klub. Cristiano Ronaldo mengirim pesan ke Diogo Dalot di Instagram. Cristiano Ronaldo terus mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Manchester United dengan belum ada resolusi yang terlihat di masa depannya. The Athletic melaporkan agen Ronaldo Jorge Mendes sedang mengadakan pembicaraan dengan klub Portugal Sporting Lisbon dan sedang mencoba mencari cara untuk membiayai kesepakatan tersebut. Manajer Sporting Lisbon, Ruben Amorim, dikabarkan memiliki keberatan atas kemungkinan merekrut Cristiano Ronaldo, dan kesepakatan apapun berada pada tahap eksplorasi awal. Ronaldo tidak terlihat dalam sesi latihan, meskipun dia menghubungi rekan setimnya di Manchester United di media sosial. Ronaldo tidak pernah malu tentang apapun, dan bahkan dengan semua spekulasi tentang masa depannya, dia tidak malu untuk mendukung rekan setim terdekatnya di United. Nomor 7 telah menjalin persahabatan dengan bek kanan United Diogo Dalot yang memujanya sebagai idola. Dalot memposting montase video mirip Ronaldo di Instagram dengan mengangkat beban dan bekerja keras di belakang layar, mencoba memberi dirinya keunggulan ekstra menjelang musim baru. Ronaldo membalas pesan Dalot di Instagram dengan balasan satu kata yang berbunyi Pitayusinho. Ini secara longgar diterjemahkan sebagai pitbull kecil, dengan pesan yang dimaksudkan sebagai pujian atas kerja keras dan sikap Dalot. Apakah Ronaldo bertahan atau pergi? Persahabatan dan rasa hormatnya dengan Dalot akan bertahan. Jika dia akhirnya dengan enggan tetap bertahan, maka hubungannya yang kuat dengan bek kanan akan menjadi kunci untuk membawanya kembali ke ruang ganti. Ronaldo ingin yang terbaik, dan fans harus mengerti itu. Apakah dia telah melakukannya dengan benar atau dengan cara yang masuk akal adalah masalah lain.